Gempa Megatrust Kepulauan Mentawai menjadi pada awal terjadi gempa besar di daerah tersebut. Lu pada ini tahu nggak sih yang di berita itu gempa Sumatera itu? Iya, gede banget tuh, dulu nggak sampai tsunami. Apalagi gempa lagi. Di sini sih aman-aman saja. Santai. Sampai aja nggak boleh ngerasain kayak gitu. Siapa tahu gempanya bisa sampai sini. Hah? Serius bisa sampai sini? Kalian tau gak sih yang gempa di Sumatera itu kemarin? Iya, kami juga tadi itu juga ngeliat di berita sih banyak banget kan. Iya, banyak banget tuh gue liat. Dulu nggak kayak cuma di Aceh deh. Iya, itu serem banget sih kalau di Aceh. Aku pernah deh, gue nggak bayang ya kita udah di posisi Mati kita. ah udah bercanda mulu kok. Sih bercanda doang. Jadi bentar ya. Ih, ngapain nih? Lu udah ngomongin gempa Sumatera juga ya? Iya, mau tahu sih. Tadi kedengeran. Kalau menurut kalian gempa di Sumatera gimana? Masih ada. Kalau menurut gua sih, anjir, gede banget itu. Tapi kita bakalan kena gak sih di sini? Kalau menurut gua sih, enggak. Kalau menurut lu gimana di daerah tekanan gempa itu yang kemarin di Sumatera? Lu jangan jadi itu ya. Kalau gempa di sini gimana? Itu pernah kebayang nggak sih kalau orang modern awet ini menghadapi gempa kayak gimana? Iya, sama gua banyak tahu. Cara ngadepin gempa tuh gimana? Gimana? Masuk baik kolong tuh. Emang cukup masuk dalam kolong? Guys, setahu gue nih, Indonesia rawan gempa karena berada di 3 pertemuan lempeng besar. Wah, berarti kita bisa kena gempa kapan saja. Iya bener. Makanya penting banget tahu cara mitigasi dan pencegahan biar kita siap saat bencana terjadi. Ya, dari yang gue baca tuh salah satunya apa mitigasi itu kayak apa masang jalur evakuasi sama simulasi bencana sih. Iya, terus kita juga harus tahu titik kumpul saat terjadi gempa. Bener sih, kalau kita udah tahu evakuasi pas udah terjadi tuh, kita kayak kemungkinan tuh kecil banget buat terkena dampaknya. Wah, kalau kayak gitu meja sekolah harus dikasih sabuk pengaman dong biar aman kalau gempa. Aduh, Alex. Nggak kayak gitu juga. Lu Santai dong teman-teman, kan itu cuma bercanda. risiko ya. Gempa ya? Iya nih gempa nih. Enggak perasaan lu doang. Apaan sih kocak? Iya. Kabur ah. Cepetan. Gempa. Takut, gempa. Sini goblok banget. Kok mereka pada lari keluar ya? Harusnya mah masuk sini dulu nih, abad pada. Gas. Kayaknya Galinya mana? udah selesai ya? Semuanya Udah aman gak sih? Iya gak sih di dalamnya nonya? Coba kita lihat. Coba. Halo pada. Ya mau. Yona ini juga Astagfirullahaladzim. Lu ngapain sih pada Kok ikut lari sih? Gue kira lu ikut dari belakang. Iya, salah. Gimana sih lu Yono ah? Lu kenapa gak ikut lari? Lah seharusnya mah masuk kolong meja dan lain-lain dulu kalau terjadi gempa. Tapi tadi lu mau ketimpa. Tahu, lah kan ada mejanya jadi aman. Oh iya sih, bener sih dia gak kenapa kan? Iya. Ngerti soalnya. Iya, gue juga Maaf ya. pertama kali bang. Maaf. Yaudah ya kalau gitu kita keluar dulu. Yuk. Ayo kita keluar yuk. Gimana? Habis ini kita harus ngapain? Sabar dulu, Diar. Kita tunggu arahan dulu. Yang jelas jangan masuk dulu, kayaknya belum aman soalnya. Iya bahaya kalau langsung masuk rumah. Iya, makanya penting banget buat kita cek struktur bangunan dulu. Berarti kalian ada yang luka nggak? Ada yang butuh medis? Enggak sih, Enggak, aman. Aman. Langsung. Makasih ya teman-teman udah bantu gua. Gua bakal lebih serius lagi dalam menghadapi gempa ini dan gak bakal
ngajak kalian lagi dah. Nah, bagus banget, Lek. Keren. Emang mitigasi itu bukan cuma teorinya aja, tapi siap mental dan fisik saat kejadiannya. Jadi apa sih yang dilakukan saat terjadi gempa bumi? Yang pertama tuh menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Yang kedua, melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi, seperti merunduk, pelindungan terhadap kepala, berpegangan ataupun dengan bersembunyi di bawah meja. Ketiga, memperhatikan daerah rawan gempa bumi dan aturan seputar pengguna lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang dilakukan saat terjadi bencana gempa bumi, yang pertama itu jika saat terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam bangunan seperti rumah, sekolah, maupun bangunan bertingkat, upayakan keselamatan diri Anda dengan cara berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Lindungi kepala dengan bantal atau helm atau berdirilah di bawah pintu. Bila sudah terasa aman, segera lari keluar rumah. Bila keluar rumah, perhatikan kemungkinan pecah kaca, genteng, atau material lain. Tetap lindungi kepala Anda dan segera menuju ke lapangan terbuka. Nah, apa sih yang harus kita lakukan setelah gempa bumi terjadi? 1. Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Yang kedua, ketika berada di dalam bangunan, evakuasi diri Anda setelah gempa bumi berhenti. Perhatikan reruntuhan maupun benda-benda yang membahayakan pada saat evakuasi. Yang ketiga, jika berada di dalam rumah, tetap berada di bawah meja yang kuat. Dan yang keempat, berdirilah di tempat terbuka, jauh dari gedung dan instalasi listrik dan air. Aduh, gak muat lagi. Bayono! Coba di Cukup masuk dulu.